Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Riansyah, mahasiswa semester 5 Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pariwisata. Saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi yang membahas tentang bagaimana Kota Bandung mengalami perubahan fungsi lahan dan kegiatan warganya, serta mengapa identifikasi karakteristik guna lahan menjadi sangat penting untuk menata kota lebih terarah. Transformasi kota menjadi sebuah dinamika berkelanjutan. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar seperti yang dikemukakan oleh Doxiadis tahun 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus. Bagian-bagian permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuni warganya. Fase transformasi guna lahan menurut teori Doxiadis tahun 1968. 1. Penetrasi atau fungsi baru ke area homogen lama. 2. Invasi. Fungsi baru meluas tapi belum menjadi dominan. 3. Dominasi. Fungsi baru menggantikan proporsi fungsi lama. 4. Suksesi. Penggantian total fungsi lama dengan fungsi baru. Masalah transformasi menunjukkan bahwa transformasi guna lahan di Kota Bandung sering tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Transformasi guna lahan di kota sering bermasalah karena pembangunan masyarakat tak sesuai rencana tata ruang. Akibatnya memicu dampak besar pada sosial, budaya, dan ekologi penduduk perkotaan. Dampak terbesar dari transformasi guna lahan di Bandung adalah berupa krisis air bersih akibat hilangnya daerah resapan dari konservasi sawah dan hutan menjadi pemukiman masif yang mengakibatkan banjir, longsor, dan ketergantungan pasokan air cadangan dari luar. Pentingnya identifikasi. Bertujuan memahami karakteristik guna lahan diperlukan agar pemanfaatan ruang menjadi lebih efisien. Dengan memahami perubahan fungsi dan aktivitas yang terjadi, tatanan kota dapat diarahkan agar perkembangan tidak menimbulkan ketidaksesuaian baru dan tetap memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara guna, lahan, dan kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung. Melalui identifikasi karakteristik lahan dan aktivitas masyarakat, penelitian ini menilai apakah pemanfaatan ruang sudah sesuai arah perkembangan kota atau justru mengalami ketidaksesuaian guna lahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, sasaran penelitian. Tujuan utamanya adalah mengkaji kesesuaian guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan yang berkembang di dalamnya. Kemudian yang kedua, sasaran khusus. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, karakteristik kegiatan yang berlangsung pada tiap zona, variasi kegiatan yang tumbuh, dan perubahan fungsi lahan.
Lingkup penelitian. Guna lahan yang ada di Kota Bandung, termasuk kondisi geografi, geologi, dan fisik lainnya yang mempengaruhi penggunaan lahan. Yang kedua, analisis penggunaan lahan existing yang meliputi fungsi utama lahan seperti perumahan, komersil, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan, sebuah laporan hasil survei yang komprehensif dan siap pakai menjadi dasar tahapan proses perencanaan selanjutnya. Laporan ini sebagai panduan penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan kota pada tahap selanjutnya. Pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan salah satunya yang pertama, pendekatan pelaksanaan dengan mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Pendekatan ini mencakup analisis kondisi fisik lahan seperti geomorfologi, geologi, iklim, vegetasi, dan kerusakan lingkungan guna menilai kesesuaian fungsi lahan. Yang kedua, tahapan survei dan analisis. Survei lapangan menggunakan metode ground check dengan pengamatan langsung pada blok atau parsil lahan untuk mengidentifikasi fungsi dominan seperti perumahan, komersil, industri, dan ruang terbuka hijau, dilengkapi wawancara dengan pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya pendekatan paralel dan partisipatif. Pendekatan paralel mengintegrasikan evaluasi fisik, ekonomi, dan sosial secara serentak, termasuk analisis keterlibatan masyarakat lokal untuk memastikan dampak manfaat sosial berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah transformasi lahan di Kota Bandung memicu perubahan besar pada struktur ekonomi dan tata ruang kota. Temuan penelitian menegaskan bahwa identifikasi karakteristik lahan dan kegiatan menjadi langkah krusial agar perkembangan kota tetap efisien dan terarah, serta mampu menjawab kebutuhan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.